Belajar tentang Tuhan yang singkat berkenaan Purim. Baiklah, Purim adalah salah satu perayaan yang boleh dikatakan tradisi bagi orang-orang Israel. Karena Purim bukan termasuk dalam 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, tetapi Purim adalah suatu ketetapan yang diputuskan oleh orang-orang Israel pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Raja Ahasveros, yaitu kerajaan Persia. Jadi bukan suatu kebetulan kalau hari ini kita sedang mendengar berita tentang peperangan Israel dengan Iran. Itu adalah Persia yang dahulu. Jadi Persia itu adalah Iran itu sendiri. Jadi Iran juga pernah menjadi suatu kuasa besar dunia seperti Amerika kalau sekarang. Nah, namun waktu itu keadaan tidak sama seperti sekarang. Persia waktu itu mereka adalah kuasa besar dan Israel adalah orang-orang tawanan. Di dalam kesesakan, bagaimanapun orang-orang Israel, mereka tetap mengandalkan Bapa Yahweh. Itu sebabnya kenapa mereka berpuasa sampai 2 hari penuh. Jadi hari ini hal yang serupa dengan peristiwa Purim saat itu sedang terjadi lagi, di mana kemarin dulu orang yang sejak bertahun-tahun mau merencanakan kematian bangsa Israel juga terkorban di dalam perang yang 3 hari lalu. Jadi pemimpin Iran ini, mereka mengucapkan matilah Israel, matilah Amerika. Itu sejak berpuluh-puluh tahun. Jadi mereka ini menjadi ancaman bukan lagi bagi Israel saja, tetapi bagi seluruh Timur Tengah. Memberi kelegaan kepada bangsa Israel, bahkan kepada orang-orang Iran sendiri. Jadi waktu pemimpin tertinggi Iran itu mati, ternyata rakyatnya berpesta pula. Nah, jadi kelihatan bahwa selama ini mereka sangat tertindas. Jadi apa yang kita pelajari daripada orang-orang yang seperti Haman ini, kita tidak boleh mengutuk Israel. Jadi pilihan kita adalah memberkati Israel. Jangan kita mengikut orang-orang di luar sana, termasuk gereja-gereja yang mengutuki Israel. Sekalipun Israel melakukan banyak pelanggaran juga, namun bukanlah hak kita untuk mengutuki Israel. Bagian kita adalah memberkati. Nah, hal kedua yang kita pelajari adalah mengenai latar belakang Esther. Esther yang bernama Hadassah. Jadi Esther juga, dia adalah anak yatim kalau kita melihat latar belakangnya. Dia anak yatim dan dia diangkat oleh Mordekai untuk menjadi anak angkatnya. Nah, ketika Ratu Wasti, Ratu Persia,
itu tidak menurut apa yang diminta oleh Raja Ahasveros, maka para pembesar Persia mengambil tindakan untuk menggantikan Ratu Wasti. Jadi maka dipilihlah orang-orang atau gadis-gadis muda dari seluruh provinsi Ahasveros. Jadi ketika Mordekai mendengar hal ini, dia menyuruh Hadasa mengikuti pemilihan. Nah, di dalam pemilihan ini mereka harus melalui satu proses, yaitu mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan lah gitu. Nah, di dalam mereka mempersiapkan diri itu cukup lama. Jadi singkat cerita, Hadasa dipilih untuk menjadi ratu di kerajaan Persia. Nah, apa yang kita dapat pelajari daripada Esther? Sepanjang dia berada di istana atau sepanjang dia mengikuti pemilihan menjadi ratu, dia mengikuti segala perintah yang diperintahkan oleh pakciknya, yaitu Mordekai. Dan dia dilarang untuk menyatakan siapakah dirinya, karena dia adalah orang Yahudi, orang tawanan, dan mereka terpaksa menyembunyikan identiti. Jadi sampailah dia dipilih menjadi ratu, maka dia masih tetap menyembunyikan identiti sebagai orang Yahudi. Nah, demikian juga bagi kita hari ini. Kalau kita berbicara mengenai ratu, Yesua datang itu untuk orang yang dianggap sebagai mempelai wanita. Jadi mempelai wanita itu sebelum tiba waktunya ditetapkan sebagai mempelai wanita, kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita benar-benar layak. Jadi untuk menjadi mempelai wanita itu bukan sesuatu yang terlalu mudah, tetapi ada proses-proses yang perlu dilewati sehingga kita benar-benar layak dianggap sebagai mempelai. Karena Yesus datang bukan untuk yang lain-lain, tetapi dia datang hanya untuk mempelai. Jadi kita harus mempersiapkan diri sehingga kita sungguh-sungguh layak. Nah, hari ini seperti biasa kita akan melakukan suatu tradisi ataupun pesta di dalam perayaan Purim, di mana orang-orang Yahudi biasanya memakai kostum. Jadi apa arti kostum itu? Kalau orang di luar sana tanya, maka kita boleh menerangkan. Itu adalah menggambarkan bagaimana orang-orang Israel yang menyembunyikan identiti mereka waktu itu. Jadi orang Israel di mana mereka berada, mereka selalu menyembunyikan identiti mereka. Kenapa? Karena mereka itu sangat dibenci oleh bangsa-bangsa karena banyak yang iri. Jadi mereka mau tidak mau mereka perlu menyamar. Nah, orang-orang Israel itu sebelum mereka menyatakan identiti mereka, mereka menunjukkan kebaikan mereka di hadapan raja. Jadi kalau orang Yahudi itu hidup sembarang, banyak buat hal, mana mungkin raja boleh membela mereka pada waktu itu? Karena mereka bukan bangsa atau satu bangsa dengan Raja Ahasveros. Tetapi kenapa dia boleh membela orang-orang Yahudi
berbanding dengan Haman yang sebangsa dengannya. Jadi kita juga sebagai orang-orang percaya kepada Bapa Yahweh, kita perlu menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Kita hidup menyatakan kebaikan kita, kebenaran kita kepada dunia ini, sehingga ketika orang mengenal kita satu hari kelak, mereka mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Maka di situ identitas kita tersingkap. Jadi dimanapun kita berada, kita harus berani menyatakan identitas kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Maksudnya gaya hidup kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Nah, ketika orang melihat kehidupan kita dan kita akan menyatakan siapakah diri kita, yaitu orang-orang ataupun pengagum Bapa Yahweh, maka orang akan tertarik. Jadi itu sebabnya kenapa di perayaan Purim orang-orang Israel sering memakai kostum itu mengingat kembali penyamaran yang mereka lakukan. Jadi Purim juga itu mengingatkan kita bahwa apa yang direncanakan oleh musuh untuk menimpa orang-orang Yahudi itu dibalikkan oleh Bapa Yahweh untuk membela umatnya. Demikian juga kita bersyukur hari ini kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Sudah tentu Bapa Yahweh selalu menjaga melindungi kita. Jadi Purim ini mengingatkan kita bahwa Bapa Yahweh itu selalu punya rencana yang indah, yang baik untuk menjaga melindungi kita. Sebabnya di dalam segala langkah kehidupan kita selalu bersyukur kepada Bapa Yahweh. Nah, berbicara mengenai puasa, hari ini kita sudah berpuasa 1 hari. Jadi kali ini saya merasakan puasa itu tidak seperti yang kita lalui pada waktu-waktu yang lalu. Kalau pada waktu yang lalu, pengalaman kita yang awal-awal itu 24 jam itu rasa-rasanya macam 5 hari. Tapi hari ini banyak yang mengatakan mereka tidak terlalu lapar. Artinya kita sudah terbiasa. Nah, itu adalah puasa di tahap permulaan. Kalau kita mendalami hal puasa ini untuk lebih dalam lagi, tubuh manusia kalau kita mau puasa yang jauh lebih sempurna, tubuh kita itu memerlukan puasa 3 hari penuh. 3 hari penuh. Jadi kalau sekarang kita sudah merasakan 1 hari itu tidak begitu lapar, tidak begitu lemas, nah, mungkin masa akan datang kita ubah ke 2 hari. Jadi berperingkat-peringkat. Itu pun kalau Yesus belum datang mah. Nah, kalau menurut orang-orang yang mendalami spiritual, mereka mengatakan 3 hari penuh itu baru kita punya tubuh betul-betul lemah dan kita punya alam roh itu memang betul-betul terbuka. Bahkan sampai kita boleh melihat makhluk-makhluk spiritual.
Bukan, itu saya tambah saja. Tapi kalau yang betul-betul, kalau mengikut saintis juga lah, termasuk saintis, tubuh manusia ini memerlukan tiga hari puasa, 3 hari penuh puasa. Jadi kalau satu hari ini mungkin peringkat awal, mungkin kita punya sel-sel mati itu baru mulai dimakan sedikit-sedikit, terus kita selesai puasa. Artinya belum cukup lah. Jadi mulai sekarang kita biasakan diri untuk menambah lagi 2 hari. Jadi kalau sudah cukup kuat, kita akan tambah lagi sampai 3 hari. Jadi kita jangan takut. Kalau menurut mereka yang berpengalaman, hari pertama itu memang kita rasa terlalu lapar. Nah, hari kedua itu rasa lapar sudah mulai tidak rasa. Begitu. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan lapar. Jadi di masa-masa akan datang, kalau kita diizinkan oleh Elohim atau ada kesempatan, kita coba-cobalah berpuasa 2 hari atau 3 hari. Bukan di musim perayaan, tetapi bila-bila waktu yang kamu maulah. Tapi kalau musim perayaan pun boleh juga kita coba-coba. Baiklah, itu sedikit renungan bagi kita, supaya kita setiap kali Purim kita ingat peristiwa di mana Tuhan menolong orang-orang Israel dari pembantaian. Sehingga hari ini perasaan yang sama itu tetap ada di dalam hati bangsa-bangsa Israel. Ketika mereka dalam peperangan, mereka selalu meneriakkan hal ini, bahwa dahulu mereka pernah mau dihapuskan, tetapi hari ini kami masih ada, kata mereka. Bahkan kami masih beranak cucu, kata mereka. Jadi peristiwa Purim ini mereka ingat sampai hari ini. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur untuk renungan yang singkat yang mengingatkan kami bahwa Bapak Yahweh tetap setia kepada bangsa Israel. Ingatkan di dalam kehidupan kita dapat mempersiapkan diri kita menjadi mempelai manusia yang layak untuk menyokong kedatangan Tuhan Yesus. Apa ya?